Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Cantika, mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara membentuk karakter positif pada anak. Video ini dilatar belakangi dari hasil observasi saya di salah satu desa di Kabupaten Cilacap, di mana di desa tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak, remaja hingga dewasa. Penyimpangan yang dilakukan berupa kenakalan remaja, pergaulan bebas, kecanduan game online, hingga penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Untuk itu penting sekali untuk para orang tua menanamkan karakter positif sejak dini kepada anak, sehingga anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif ketika remaja atau dewasa nanti. Secara karakter dominan anak itu akan semakin terlihat ketika anak semakin bertambahnya usia, dan seiring bertambahnya kemampuan berbahasa dan juga pemahaman anak atas dunia sekitar, maka buah hati itu atau anak akan merasa lebih percaya diri, lebih merasa mandiri, dan juga lebih merasa mahir dalam mengendalikan emosinya. Itu penting sekali kepada orang tua untuk memberikan bimbingan yang tepat kepada anak sejak dini, agar anak itu dapat berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya, sekaligus dapat menanamkan karakter positif pada anak dan juga dapat membanggakan orang tua. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya membentuk karakter positif pada anak. Yang pertama adalah perbanyak playtime atau waktu bermain. Mengapa waktu bermain diperbanyak? Karena dalam playtime atau bermain itu anak dapat mengalami pengaruh yang besar terhadap perkembangannya. Jadi dalam bermain itu anak dapat membantu berkembang secara fisik, secara mental, dan juga secara emosional. Dan selain itu, ketika anak bermain dengan anak yang sebaya atau seusianya dengan secara berkelompok atau bersama-sama, maka akan meningkatkan jiwa sosial mereka. Nah, selain itu juga mereka dapat berimajinasi secara sehat dan mencoba peran yang variatif. Nah, saat bermain, anak-anak akan belajar mengambil keputusan, mempertahankan pendapat yang kreatif, serta dapat bereksplorasi. Nah, kemudian yang kedua adalah literasi dari kisah. Nah, buku-buku cerita juga bisa untuk menjadi bahan atau jalan dalam pembentukan karakter positif pada anak loh Bunda. Jadi anak-anak dapat tahu membedakan mana yang benar, mana juga yang salah gitu. Nah, melalui kisah cerita itu kan terdapat karakter pada cerita. Nah, anak akan terinspirasi dari karakter cerita tersebut. Nah, sehingga anak itu mempunyai perspektif positif. Nah, jangan pernah ya bunda-bunda di rumah meremehkan buku bacaan atau meremehkan cerita, karena itu semua sangat bermanfaat. Nah, untuk yang tips yang ketiga yaitu disiplin diri. Disiplin itu bukan hanya penting untuk membentuk karakter anak loh Bunda, tapi melainkan juga membentuk kebahagiaan anak. Nah, tanpa disiplin, buah hati itu mungkin bisa kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain atau dengan memecahkan suatu tantangan hidup. Nah, misalkan nih, disiplin dalam diri sendiri, disiplin terhadap respek orang lain, kemudian disiplin toleransi. Nah, seperti itu. Disiplin juga bukan berarti harus berbicara tentang hukuman atau berbicara keras ya Bunda ya. Jadi disiplin itu artinya konsisten. Kalau iya, kalau enggak. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, tipsnya adalah beraktivitas bersama. Nah, beberapa aktivitas itu seperti memasak, terus menyapu, atau olahraga itu bisa dilakukan secara bersama-sama bersama putra-putrinya di rumah ya, sehingga bisa membentuk sebuah karakter dan juga tanggung jawab anak. Nah, dalam aktivitas bersama ini anak juga bisa belajar menangani stres, belajar bekerja secara efisien dan efektif, serta dapat mengikuti peraturan yang berjalan dalam kegiatan tersebut. Nah, selain itu, Bunda juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan anaknya atau putra-putri
adalah batasi screen time. Semakin tinggi screen time atau bermain gadget, maka akan berpengaruh terhadap tingkat intelektual anak ya, atau perkembangan sosial anak. Karena apa? Karena screen time itu sifatnya satu arah, bukan dua arah ya, satu arah saja. Jadi karakter anak ketika hanya melihat televisi atau gadget saja itu akan tergantung atau menjadi semakin pasif ya. Nah, sebaliknya Bunda, ajaklah anak-anak bermain, ajaklah anak-anak belajar, ajaklah anak-anak berjalan-jalan ataupun berkebun, seperti itu ya. Sehingga anak merasa lebih memiliki peran, lebih memiliki tanggung jawab di situ ya. Tidak hanya pasif, tapi anak juga bisa melakukan secara langsung, seperti itu. Nah, kemudian tips yang terakhir nih, yaitu jadilah orang tua yang terbaik. Nah, saya percaya orang tua pasti ingin yang terbaik, ingin menjadi yang terbaik, dan ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Bagaimana sih caranya? Dengan memberikan contoh ya, dengan memberikan contoh, karena orang tua yang terbaik itu dapat memberikan teladan bagi anak-anaknya. Ingat ya Bun, jadi anak itu bagian yang terpisah dari orang tua. Jadi usahakan agar ketika memerintah atau ketika memberikan sesuatu itu jangan memaksakan kehendak anak. Jadi jangan sampai kita memberikan sesuatu yang itu bertentangan dengan keinginan atau kepribadian anak kita. Kita sebagai orang tua ya nantinya jangan suka ya membanding-bandingkan anak kita dengan anak tetangga misalkan, karena dibanding-bandingkan itu tidak enak ya Bunda ya. Dan sebaliknya, jadi orang tua harusnya menjadi pendengar yang baik untuk anak, jadi menjadi sahabat yang baik untuk anaknya, bisa memotivasi, memberikan kata-kata bijak, dan orang tua yang baik itu dapat menjadi tempat berlindung, bukan untuk tempat penghakiman buat anaknya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kurangnya itu datangnya dari saya pribadi, jika banyak lebihnya itu datangnya dari Allah semata. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat untuk penonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.